Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya, rekan-rekanku dimanapun kita berada. Kamis 20 Oktober 2022, besok jelang Jumat Kliwon. Semoga nanti besok di hari Jumat kita akan mendapatkan banyak kebaikan, dan hari ini pun ya, karena besok adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Idul Mukminin, hari rayanya orang-orang beriman. Oleh karena itu jangan lupa kita terus bersyukur kepada Allah, dan jangan lupa bersolawat kepada Nabi kita sebagai bukti bahwa kita mencintai beliau dengan tidak pernah melupakan beliau, karena kita sampai saat ini mendapat iman Islam karena wasilah beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, rekan-rekanku, rekan-rekan bergas dimanapun kita berada, kali ini kita pengen membahas dinamika politik yang benar-benar meruncing, seolah-olah dunia mau kiamat karena perbedaan politik. Padahal sejatinya perbedaan politik, pandangan politik itu sejatinya tidak boleh menggerus menjadi perpecahan anak bangsa. Oke, sahabat-sahabatku dimanapun kita berada, jangan lupa dukung channel ini dengan selalu subscribe, like, comment, and share. Nah, semoga dengan Anda meng-share, meng-like, men-subscribe channel ini adalah termasuk amal baik kita semuanya. Oke, mari kita coba mencoba melihat berita dari dunia online ini, yang dimana ada yang memberitakan kayak channel Mardigu ya, Bos Mardigu ini yang termasuk akun viral yang di dunia maya. Ini mari kita dengarkan cuplikan videonya. Bakal calon presiden di tahun 2024. Kemudian partai yang belum dapat kursi di parlemen pusat, PSI, mencalonkan Ganjar sebagai bakal calon presiden. Dunia sosial media terbelah sudah. Pro Anies mulai pamer, anti Anies mulai mengasosiasikan Anies dengan kadrun dan follower PDIP, dan Puan meradang anti Ganjar. Kemudian mulai membuka aib dosa Ganjar terima suap di masa lalu terkuak. Langkah Nasdem yang melawan hegemoni Pak Presiden bisa membuat copot seluruh pejabat dari Partai Nasdem di pemerintahan saat ini, seperti yang diisukan oleh Bjorka. Kominfo akan dicopot. Salah satunya di mana Ganjar dipakai untuk ambil sebagian masa PDIP sebagai strategi cadangan Pak Jokowi 3 periode atau jadi wakil RI 2-nya Pak Prabowo. Pokoknya segala macam analisa, suka dan benci mulai bertebaran. Ini baru awal, sudah saling hujat. Alangkah indahnya negara netizen Indonesia ini. Lalu apa yang terjadi di tahun depan 2023 dan tahun-tahun selanjutnya di dunia? Itu semua seakan tidak penting. Walaupun Indonesia sebagai negara tengah, ketergantungan pada global player lebih dari 70% kebutuhan nasional. Itu cuplikannya ya di videonya. Jadi maksud saya begini, semua mengatakan cinta NKRI, NKRI harga mati. Akan tetapi tontonannya itu tak berbanding lurus. Jadi mari kita praktekkan cinta NKRI yang sejati. Seolah-olah semua elemen bangsa ini, agak semua ya, adalah 1-2 yang pakai nurani, benar-benar pakai nurani, tapi memang jumlahnya sangat sedikit. Kita seolah-olah berpolitik itu sebagai wujud rasa cinta negara ini, sebagai wujud rasa cinta kepada negeri ini. Akan tetapi praktek yang dipraktekkan, perilaku yang dipertontonkan di masyarakat adalah perebutan kekuasaan. Setelah perebutan kekuasaan, di situ ada perbedaan. Dengan perbedaan itu seolah-olah kita mau kiamat, kita mau perang, benar-benar berperang. Di satu sisi ada yang bilang dinikmatin saja, di satu sisi ada yang panik. Itu selalu pro kontra tetap ada di masyarakat. Oleh karena itu,
kita sebagai orang yang berpendidikan dan yang beragama sejatinya mensejajarkan antara perbuatan dengan apa yang kita katakan. Itu sejatinya bukti bahwa kita benar-benar mengejawantahkan makna cinta NKRI yang sesungguhnya. Balik lagi, para politisi juga mempertontonkan di depan seolah-olah atas nama rakyat dan atas nama bangsa, tapi di belakang bermain strategi hanya bagaimana caranya kami berkuasa, bagaimana caranya saya berkuasa, bagaimana caranya partai saya yang menang, bagaimana caranya, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah itu yang dinamakan cinta NKRI? Jadi ya mohon maaf lah, kalau kita merujuk pada hadis Nabi kan, ciri-ciri orang munafik itu kan ada 3. Tatkala ia berbicara bohong, berjanji diingkari, dikasih amanat, khianat. Toh nyatanya pun pemilu yang mengeluarkan ratusan triliun mungkin ya, puluhan triliun itu hanya menelurkan satu presiden dalam satu negara atau kepala daerah dalam beberapa provinsi, kabupaten, kota. Akan tetapi nilai yang dirugikan secara imaterinya, materinya jelas lah puluhan triliun gitu ya. Kalau di pilkada ya ratusan miliar misalnya. Turun lagi orang nyalon legislatif puluhan miliar mungkin, miliaran gitu. Itu kerugian materinya, tapi kerugian imaterinya adalah disintegrasi bangsa. Jadi saya berharap, saya atas nama pribadi berharap bagaimana para politisi negeri ini mengatasnamakan cinta negeri ini diwujudkan dengan yang sebaik-baiknya, dengan perilaku yang benar-benar mensejajarkan antara mulut dengan perbuatannya. Saya yakin kalau mulutnya berkata baik, mengatakan cinta NKRI harga mati, kemudian disejajarkan dengan perbuatannya, saya yakin imbasnya sangat minim. Tetap pro kontra itu ada. Akan tetapi, jika memang ingin mensejajarkan antara mulut dengan perbuatan sebagaimana yang sudah dikatakan oleh mulut yang sangat mulia, NKRI harga mati, ya, Undang-Undang Dasar 45 harus jadi landasan negara, Pancasila sebagai landasan negara. Akan tetapi kita masih mempraktekkan jauh panggang dari api. Kenyataannya kita itu masih mempertontonkan kehidupan yang hedon, ya. Padahal rakyat kita masih banyak yang miskin. Padahal Imam Ali mengatakan, ini bicaranya umum loh, belum atas nama pemimpin. Bicaranya umum. Jika engkau punya harta, jangan bercerita tentang harta kepada orang yang miskin. Akan tetapi di negeri ini yang kaya raya dengan sumber daya alamnya, benar-benar kita dipertontonkan dengan kehidupan yang hedon oleh para pejabat-pejabat kita. Ya. Mohon maaf, dengan dunia sosial medianya mereka mengumbar baik istrinya maupun keluarganya, mengumbar harga tas yang mahal, mengumbar tamasya yang ke luar negeri dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah krisis moral. Ya, kita kepengin bahwa kita mencintai negeri ini dengan sepenuh hati. Karena para pendahulu kita, para pejuang kita itu sudah mengeluarkan darah, mengeluarkan harta, bahkan nyawa jadi taruhan demi kita generasi penerus mereka. Akan tetapi apa wujud rasa terima kasih kita kepada mereka? Padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah jika tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Berterima kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini adalah dengan meneruskan perjuangan mereka. Yang namanya perjuangan bukan malah mendapatkan kekayaan, bukan malah
mempertontonkan kehidupan hedonisme. Ya, jadi kritiklah bagi para pejabat, bagi para pemegang kekuasaan ini, tolong buktikan makna rakyat, makna cinta negeri, makna cinta NKRI harga mati, tolong buktikan. Jangan cuma retorika belaka. Mohon maaf, kita siap membangun negeri ini dengan berbagai macam cara, asal bagaimana caranya kita bisa mensejajarkan antara mulut dengan perbuatan kita. Oke lah, kalau masalah hati kita tidak bisa tahu. Yang mengetahui hati kita hanya Allah. Akan tetapi perbuatan itu dan perkataan itu ada jejak digitalnya. Oleh karena itu, jangan sampailah rakyat ini sampai bosen, sampai kecewa banget dengan yang dipertontonkan oleh para pemegang tampuk kekuasaan ini. Karena mohon maaf, kita masih kurang keteladanan. Jadi mohon maaf ya, berarti apa artinya namanya pencitraan atau apa saya nggak tahu lah. Yang jelas seolah-olah kalau pas nemuin masyarakat, pas ketemu sama audien di depan masyarakat, di depan halayak ramai, seolah-olah kita paling cinta NKRI, akan tetapi perbuatan kita masih jauh panggang dari api. Oleh karena itu, yuk mari kita buktikan kita cinta NKRI yang sesungguhnya. Perbedaan adalah sunatullah, permusuhan adalah dilarang oleh Allah. Mohon maaf, udahlah, sudahi kata kadrun, kata cebong, kata apapun segala macam yang menyudutkan satu sama lain. Ya, kita jangan memberi julukan-julukan yang seperti orang-orang fasik. Ya, kita pun jangan pernah merasa yang paling benar. Coba, mari dari kubu manapun, turunkan ego kita masing-masing, lepaskan ego kita masing-masing, buktikan bahwa kita cinta NKRI. Coba budayakan mengawali yang minta maaf. Tidak usah menunggu orang lain minta maaf. Mohon maaf itu para pegiat sosial media yang selalu bikin runyem di media. Tolong bertobatlah kalian. Ya, baik dari sana sinilah. Entah dari kubu sana, entah dari kubu sini, entah dari kubu sono, entah dari kubu manapun. Tolong bangun negeri ini yang baik. Tolong, kita malu sama para pahlawan kita yang sudah mencucurkan darahnya, yang sudah membayarnya kemerdekaan ini dengan nyawa mereka. Dan jangan kita menari-nari di atas penderitaan mereka. Karena sejatinya kita bersyukur kepada Allah dengan berterima kasih kepada para pahlawan yang sudah mendahului kita, yang mereka berjuang mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan ini dengan susah payah. Caranya adalah kita dengan terus membangun negeri ini, tapi dengan mensejajarkan antara mulut dengan perbuatan kita. Perbuatan kita mengatakan, perkataan kita mengatakan NKRI harga mati, akan tetapi banyak harta dari kekayaan negeri ini yang kita miliki. Jangan atas nama rakyat, tapi untuk membohongi rakyat. Jangan atas nama agama, akan tetapi memperkaya diri dari ayat-ayat yang diajarkan oleh agama. Sangatlah bahaya. Oleh karena itu ingat, nanti ada saatnya mulut tidak bisa bicara, tangan yang bicara, dan kaki yang menyaksikan. Semoga bermanfaat. Mari kita bangun negeri ini dengan bergotong royong, dengan bersama-sama, tanpa melihat ras, suku, agama yang berbeda. Akan tetapi, ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kita menuju ke kalimat yang sama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkati kita. Jangan jadikan perbedaan itu menjadi alat permusuhan. Jadikan perbedaan itu alat untuk bertukar pikiran. Berikan pemikiran-pemikiran kita yang cemerlang dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nasdem mencalonkan Anies menjadi bakal calon presiden di tahun 2024, kemudian partai yang belum dapat kursi di Parlemen Pusat, PSI, mencalonkan Ganjar sebagai bakal calon presiden, dunia sosial media terbelah sudah. Pro Anies mulai pamer, anti Anies mulai mengasosiasikan Anies dengan kadrun dan follower PDIP, dan Puan meradang anti Ganjar. Kemudian mulai membuka aib dosa Ganjar terima suap di masa lalu terkuak. Langkah Nasdem yang melawan hegemoni Pak Presiden bisa membuat copot seluruh pejabat dari Partai Nasdem di pemerintahan saat ini, seperti yang diisukan oleh Bjorka. Kominfo akan dicopot, salah satunya, di mana Ganjar dipakai untuk ambil sebagian masa PDIP sebagai strategi cadangan Pak Jokowi 3 periode atau jadi wakil RI 2-nya Pak Prabowo. Pokoknya segala macam analisa, suka dan benci mulai bertebaran. Ini baru awal, sudah saling hujat. Alangkah indahnya negara netizen Indonesia ini. Lalu apa yang terjadi di tahun depan 2023 dan tahun-tahun selanjutnya di dunia? Itu semua seakan tidak penting. Walaupun Indonesia sebagai negara tengah, ketergantungan pada global player lebih dari 70% kebutuhan nasional impor dan ekspor nasional. Apa yang terjadi kalau analisa yang mengatakan bahwa dunia akan runtuh, complete decoupling, great reset akan terjadi di tahun 2023 dan di tahun 2024? Ini sebuah perkataan di awal yang pasti membuat sahabat semua berkerut kening, banyak yang tidak percaya. Namun saksikan video narasi ini sampai selesai. Di tahun 2023 bisa dikatakan tahun politik di Indonesia. Tahun fitnah, tahun framing, tahun hoax, tahun disinformasi pembunuhan karakter, tahun perpecahan atas kelompok satu yang tidak ingin orang dari kelompok lainnya menjadi pemimpin di Indonesia, tahun agama jadi senjata penghakiman kebenaran, tahun saling hina atas perbedaan suku dan ras, serta perbedaan status ekonomi. Peristiwa yang akan terjadi itu di negara kita ini lebih dikarenakan memang masih belum dewasa berpolitiknya. Jadi tetaplah kalian menganggap bahwa menjadi presiden dan merebut banyak kursi di parlemen serta jabatan politik adalah masalah paling penting bagi hidup Anda. Silakan. Namun apa yang akan terjadi di dunia pasti akan berimbas ke Indonesia, yang mana hal ini adalah fakta jauh lebih mengerikan dari apa yang kalian kerjakan memfitnah saudara sendiri. Kita bahas perlahan agar menjadi pertimbangan sahabat melangkah. Jangan sampai kita menjadi yang paling menderita di tahun-tahun hadapan. Sudah presidennya jadi bukan orang yang di pihak kita, tidak mampu lagi orangnya. Ya sudahlah, yang penting siapapun presidennya nanti, Anda tetap aman dari bahaya ekonomi dan dari bahaya kesehatan dunia. Itu penting. Stay healthy, stay alive, itu jauh lebih penting. Inilah masa survival skill kita diasah. Inilah masa survival of the nation kita diuji. Kita mulai datanya. Diawali dengan perang dagang di tahun 2017, di mana kalau sahabat sudah mengikuti serial bernegara New Mind, pasti sangat kenal dengan informasi yang mengingatkan dimulainya dengan perang dagang, di ujungnya akan ada perang militer. Sudah siapkah Indonesia? Dan hal itu terjadi. Sejak tahun 2017, Bosman turun gunung mengingatkan cara bernegara yang cara kelolaannya, khususnya bidang ekonomi, dikelola dengan cara ekonomi biasa. Dan ini sudah mengarah ke bahaya untuk Indonesia. Ada 3 cara kelolaan ekonomi bernegara. Pertama, ekonomi at normal condition. Kedua, ekonomi at crisis. Krisis apapun ya. Kemudian, economic at war. Kita sudah rincikan kepada semua pejabat dan masyarakat bahwa sejak tahun 2017, dunia sudah masuk pada economic at war. Ubah cara bernegara sektor ekonominya. Nggak percaya. Tidak ada persiapan sama sekali. Jadi kalau saja hal ini kita ingatkan dan sudah dilakukan kemarin-kemarin, sebagian saja, mungkin saat ini BBM tidak naik harganya. Pada tahun 2017, Trump, Presiden Amerika waktu itu, melakukan perang terhadap strategi harga murah Tiongkok di Amerika atau dumping price dengan mengenakan tarif pajak barang impor dari Tiongkok yang tinggi, menyebabkan barang-barang Tiongkok harganya naik 25-40%. Hal ini dibalas dengan Tiongkok atas barang Amerika di Tiongkok. Perang tarif, kemudian perang dagang itu, kemudian jadi perang keuangan. Saling serang mata uang masing-masing. Sesungguhnya hal ini bisa diartikan bukan hanya perang dagang, namun sudah masuk perang ideologi. Komen Bosman tentang perang ideologi ini banyak yang tidak paham, terutama pejabat keuangan dan pejabat ekonomi negaranya. Perang ideologi demokrasi Amerika versus komunis Tiongkok itu jelas sekali. Namun banyak yang mengabaikan, banyak yang tidak menganggap hal itu penting. Bahkan hal itu tidak ada. Kerja sama Indonesia ke salah satu pihak, yang miring ke salah satu pihak, akan punya arti menantang pihak lainnya. Tetapi ya sudahlah.
Memang senangnya ngutang proyek Tiongkok dan ngutang dolar pejabatnya. Yang satu sangat Tiongkok, yang satu sangat Amerika. Kesamaannya hanya satu, pada jago ngutang doang. Ya wis, ambiar wis. Posisi politik Indonesia sesungguhnya yang merugi, sehingga Tiongkok tidak maksimum ke Indonesianya. Begitu juga di sisi Amerika, tidak maksimum ke Indonesianya. Karena Indonesia nggak canggih memainkan perannya. Tidak secanggih Erdogannya Turki, tidak secanggih Lee Hsien Loongnya Singapura. Sesungguhnya hal inilah awal kesulitan Indonesia akan banyak hal. Kemudian pandemi di akhir tahun 2019, pandemi mengakibatkan dunia lockdown yang berimbas menyetop 50% transaksi dunia. Pandemi di awalnya adalah political tool menjatuhkan Trump, dilanjutkan sebagai economic tool dari Bio Farma yang membuat ekonomi dunia jatuh. Ilustrasinya begini, ekonomi itu jatuh bisa cepat, namun naiknya sangat perlahan. Seperti misalnya pembangkit listrik tenaga batu bara. Ketika sedang jalan tiba-tiba harus di shutdown atau dimatikan. Ketika dinyalakan lagi perlu waktu 24 jam lebih agar panas tungku bisa siap sampai 100%. Katakan panasnya diturunkan 50%, maka tetap tidak bisa seketika suhunya dinaikkan. Tetap bertahap, setidaknya 12 jam. Namun lebih dari 6 jam sesungguhnya baru bisa kembali ke peak performance-nya. Ekonomi juga demikian. Turunnya kapasitas ekonomi 10%, menjalankannya lagi perlu 6 bulan sampai peak performance. Kalau turunnya hingga 50%, peaknya memakan hampir 3 tahun. Jadi sejak tahun 2020 ketika 50% kapasitas dunia ekonomi turun, ketika dinyalakan lagi di tahun 2021 akhir atau 2022 awal, puncaknya baru tahun 2025 harusnya. Namun ketika baru mulai jalan perang di Ukraina terjadi, strategi Amerika, NATO, Uni Eropa, Rusia disanksi. Rusia kena sanksi ekonomi. Rusia mungkin hanya memberikan 12% kontribusi ekonomi dunia, namun memberikan 25% lebih pengaruh ekonomi di Eropa, terutama energi. Ini yang tidak diperhitungkan karena Rusia ternyata tidak jatuh juga dan malah Eropa yang jatuh. Inflasi harga energi sudah naik 5 kali lipat. Sudah lebih dari 4 kali harga energi Eropa itu dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu zero covid policy-nya Tiongkok membuat 27 kota lebih ditutup di Tiongkok juga terjadi di awal semester 2022 ini. Masih di tahun ini juga. Semua ini membuat produksi Tiongkok turun, distribusi turun dan ekonomi Tiongkok terendah pertumbuhannya dalam 20 tahun terakhir. Jadi dunia menjadi belum jalan baik, efek pandeminya belum. Ditambah inflasi yang naik karena harga energi yang naik membuat ekonomi melambat di seluruh dunia. Harga barang dari Tiongkok rata-rata naik 20%-an dan distribusi terlambat. Hal ini membuat ekonomi dunia mengalami turunnya daya beli, inflasi tinggi, dan yang terburuk belum dijelaskan. Pertanyaan berikutnya adalah, bisa diakhiri dengan perang dunia kah seperti perang dunia pertama dan kedua? Inflasi dunia diakhiri dengan Great Reset perang dunia. Sekarang, apakah akan terjadi yang ketiga?